Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Baik, berjumpa lagi di channel Bapak ya. Channel yang membahas tentang pembelajaran ya. Oke, sebelum kita mulai ya, tentu Bapak akan menyapa kalian dulu semuanya ya. Kalau Bapak bilang belajar IPS, ya ku kenal, ku ingat, ku cinta. Oke. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Terima kasih. Baik, Bapak akan melanjutkan materi ya. Minggu lalu kalian sudah mengikuti penilaian tengah semester. Di minggu sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang perlawanan sebelum abad 20 ya, yang rata-rata masih menggunakan fisik. Nah, kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang munculnya nasionalisme Indonesia. Nah, ini nanti menuju perubahan strategi perlawanan. Jadi kalau sebelumnya menggunakan fisik, nanti di pertemuan minggu depan, nanti kalian akan Bapak kenalkan dengan perjuangan non fisik atau perjuangan dengan organisasi. Nah, ini kita akan membahas munculnya dulu ya, munculnya nasionalisme Indonesia. Oke, masih ingat bagaimana akhir perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20? Ya, ini adalah beberapa pahlawan yang Bapak tayangkan di materi sebelumnya ya. Ada Cut Nyak ada Pangeran Diponegoro, ada Patimura, ada Tuan Kumeng Bonjol, banyak ya. Nah, masih ingat tentu akhirnya bagaimana. Nah, hampir semua perlawanan, nah, itu berakhir gagal. Nah, kenapa kok gagal? Banyak faktor. Nah, salah satunya masih bersifat kedaerahan dan tergantung pada pemimpin. Menggunakan perang fisik ya. Jadi belum punya visi misi yang jelas juga. Jadi istilahnya kalau pemimpinnya ditangkap atau diadili atau dieksekusi oleh Belanda, maka perlawanannya juga akan berakhir. Pasukannya juga akan takut, rakyatnya juga akan takut. Nah, ini semua perlawanan sebelum abad 20 yang kisaran 1700 sampai 1900 itu semuanya mengalami kegagalan. Nah, ini belajar dari masa lalu. Apa maksudnya? Ini coba perhatikan. Nah, ini mewakili perlawanan sebelum abad 20. Yang ini sesudah abad 20. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Nah, ini yang pertama ini. Kalau yang sebelum abad 20 itu berupa perlawanan secara fisik bersifat kedaerahan yang masih terpecah-pecah, tergantung pada pemimpin, belum punya visi misi. Nah, istilahnya hanya ingin membebaskan wilayahnya dari penjajah seperti itu. Kalau setelah abad 20, nah ini non fisik atau organisasi. Nah, cenderung ke organisasi. Bersifat nasional, adanya regenerasi, jadi tidak tergantung pemimpin. Kalau pemimpinnya ditangkap, organisasinya tetap berjalan. Nah, tetap berjalan. Punya visi misi Indonesia Merdeka. Jadi tujuannya jelas, pada waktu itu sudah mulai terbentuk kesadaran atau nasionalisme jadi satu bahwa Indonesia harus merdeka. Oke, lanjut. Nah, apa sih semangat nasionalisme? Nah, apa sih sebenarnya semangat nasionalisme? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ya, intinya ini ya, secara sederhana nasionalisme merupakan paham untuk mencintai bangsa dan negara. Jadi, kalau kita cinta pada bangsa dan negara itu berarti kita sudah memiliki semangat nasionalisme. Contoh sederhananya ketika upacara bendera, kalau kalian tentu pernah ya mengikuti upacara bendera, hormat kepada bendera merah putih itu salah satu contoh sederhana ya untuk mencintai bangsa dan negara, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau di pertandingan banyaklah kalau ada acara resmi, salah satunya pertandingan sepak bola. Kalau kalian nonton Arema, pasti diawali dengan lagu Indonesia Raya dan berdiri. Nah, seperti itu. Itu sebagai salah satu contoh yang sederhana dari nasionalisme. Nah, ini aku cinta Indonesia.
Tujuan pembelajarannya ini ya, memahami latar belakang munculnya rasa nasionalisme, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong munculnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia, menyimpulkan faktor-faktor penyebab munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya misi pembelajarannya ini baca buku paket IPS halaman 234 hingga 238. Pahami materi tentang latar belakang munculnya nasionalisme, lalu kerjakan post-test. Nanti post-testnya jadi Google Classroom. Oke, bagaimana latar belakang atau penyebab dari munculnya nasionalisme cinta kepada bangsa dan negara? Nah, yang sebelumnya kita perlawanannya masih terpecah belah ya atau bersifat kedaerahan, bagaimana kok bisa muncul semangat persatuan atau nasionalisme? Nah, ini ada dua sebenarnya faktornya, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu dari bangsa Indonesia itu sendiri, dan kalau eksternal itu dari luar atau pengaruh dari luar bangsa Indonesia. Nah, mari kita analisis ya. Ini yang internal dulu. Nah, internal itu ada 5. Bapak menuliskan 5. Kalau kalian menemukan faktor lain, silahkan. Nah, yang pertama kalau di bukumu itu ada munculnya dari politik etis ya, pertama itu sebenarnya. Apa sih politik etis? Itu politik balas budi. Siapa yang membalas budi bangsa Belanda? Kenapa muncul adanya gagasan politik etis? Karena pada waktu itu bangsa Belanda, Van den Venter ya tokohnya itu mengusulkan kalau bangsa Belanda itu sudah menguras, istilahnya menguras SDA dan SDM untuk pembangunan di negara Belanda sana, sedangkan bangsa Indonesia sendiri masih terpuruk. Nah, tidak ada balasan apa-apa. Nah, salah satu balasannya itu dengan mengusulkan adanya kebijakan politik etis. Nah, akhirnya kebijakan politik etis ini disetujui oleh Ratu Belanda pada waktu itu, Ratu Wilhelmina. Nah, isinya apa? Isinya ada 3 ini, irigasi, edukasi, dan emigrasi. Nah, jadi ada 3 program politik balas budi Belanda kepada Indonesia. Yang pertama irigasi. Irigasi ini berkaitan dengan pengairan sawah ya, sawah eh, untuk membenahi saluran air persawahan ya. Tuh, pertanian lah intinya berkaitan dengan dunia pertanian. Yang kedua edukasi. Edukasi di sini eh, membangun sekolah-sekolah ya. Istilahnya para pribumi atau penduduk asli bangsa Indonesia ini eh, bisa menempuh pendidikan ya atau difasilitasi adanya sekolah. Nah, nah kalau sekarang banyak sekolah tetapi justru banyak yang putus sekolah juga ya. Ada ya beberapa anak yang kadang putus sekolah. Kalau dulu justru sekolah itu langka dan sangat beruntung sekali kalau bisa bersekolah. Nah, yang ketiga ada emigrasi atau transmigrasi. Nah, ini berkaitan dengan penduduk. Nah, dari 3 program ini yang paling penting sebenarnya adalah edukasi. Nah, karena apa? Justru edukasi inilah yang berdampak positif kepada rakyat Indonesia karena dengan adanya edukasi atau sekolah eh, akan mendorong itu munculnya golongan terpelajar. Jadi dengan bersekolah maka wawasan atau ilmu pengetahuan dari pribumi ya bangsa Indonesia asli itu terbuka. Nah, munculnya golongan terpelajar. Nah, nanti di slide selanjutnya akan Bapak jelaskan ya, atau di pertemuan selanjutnya minggu depan itu ada contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang muncul dari dampak dari edukasi. Nah, ini lanjutnya ada persamaan nasib. Persamaan nasib di sini sama-sama dijajah, sama-sama merasakan penderitaan karena penjajahan. Selanjutnya yang keempat ada perkembangan organisasi. Nah, dari golongan terpelajar ini akhirnya mereka berpikir bagaimana melawan bangsa Belanda atau memerdekakan bangsa Indonesia. Salah satunya membentuk organisasi. Belajar dari masa lalu ya tadi. Karena perlawanan sebelumnya yang menggunakan fisik itu rata-rata
gagal atau menemui kegagalan, tidak belum belum ada yang berhasil. Nah, oke. Bapak harap sampai sini penjelasannya cukup cukup jelas ya. Semoga kalian paham. Selanjutnya ini pengaruh politik etis khususnya edukasi. Nah, ini tadi munculnya golongan terpelajar. Nah, ini ada yang tahu ya, ini Raden Ajeng Kartini ya, tokoh emansipasi Indonesia. Ini juga Raden Dewi Sartika, juga salah satu tokoh emansipasi juga. Ini ada Dr. Sutomo ya, pendiri organisasi Budi Utomo, dan ini ada Dr. Cipto Mangun Kusumo. Nah, tiga serangkai ya. Selanjutnya, ya ini apa sih implikasinya atau dampaknya dari edukasi? Nah, ini edukasi muncul golongan terpelajar yang pernah merasakan pendidikan, akhirnya menginspirasi untuk membentuk organisasi nasional, memperjuangkan semangat nasionalisme untuk merdeka. Jadi, tokoh-tokoh yang muncul dari politik etis, terutama dari khususnya dari edukasi ini menginspirasi ya. Jadi mereka setelah pinter itu kepinterannya di apa namanya di di apa ya? Ya istilahnya kepintarannya itu tidak tidak apa diamalkan ya. Aduh, maaf. Diamalkan ya, kecerdasannya itu diamalkan untuk menginspirasi. Nah, membentuk organisasi nasional memperjuangkan semangat nasionalisme. Jadi mereka kalau sudah pinter itu mengamalkan ilmunya dengan cara seperti itu tadi, membentuk organisasi nasional. Nah, jadi mengabdi, mengabdi kepada negerinya. Oke, selanjutnya ini faktor yang eksternal atau dari luar. Ada dua ya. Ada berkembangnya paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme. Peristiwa dari luar negeri, ya, contohnya ada kemenangan Jepang atas Rusia, perjuangan negara-negara terjajah di Asia dan Afrika. Nah, ini faktor-faktor eksternal yang juga turut berpengaruh terhadap munculnya nasionalisme Indonesia. Jadi seperti liberalisme, demokrasi, nah, itu juga menggugah semangat bangsa Indonesia untuk cinta pada negaranya. Nah, untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Yang selanjutnya ini peristiwa-peristiwa di luar negeri itu juga menginspirasi. Contohnya Jepang menang terhadap Rusia itu juga menginspirasi bahwa kita juga bisa harusnya melawan penjajah seperti itu. Dan bangsa-bangsa Asia Afrika yang mulai mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, kesimpulannya, kesimpulannya bisa kalian simpulkan sendiri ya. Intinya faktor yang menyebabkan munculnya nasionalisme itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal yang paling berpengaruh tadi adalah kebijakan politik etis sebenarnya, terutama yang edukasi karena mendorong munculnya golongan terpelajar. Itu tadi yang akhirnya golongan terpelajar itu mengamalkan ilmunya, mendedikasikan pendidikan yang sudah dicapai untuk mengabdi kepada negaranya. Nah, untuk mengabdi kepada bangsanya, untuk memerdekakan, memperjuangkan kemerdekaan bangsanya seperti itu. Nah, ini kalau ini yang dari Bapak ya, ini intinya sebagai generasi penerus atau pengisi kemerdekaan ya, karena kita sudah melewati masa kemerdekaan ya, kita sekarang sudah mengisi kemerdekaan, tentu selalu memupuk rasa semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, seperti mentaati segala peraturan negara, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, mengenal berbagai macam lagu daerah dan nasional. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, ini sampai di sini pertemuan atau pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, ini ada kata-kata motivasi ya. Ini dari Dr. Sutomo. Saya yakin bahwa nasib tanah air di masa depan terletak di tangan kita. Jadi, Bapak harap kalian sebagai generasi penerus bangsa, masa depan kalian masih panjang.
Ya gunakan sebaik-baiknya. Nanti apabila kalian sudah berhasil meraih cita-cita, ya jangan lupakan asalmu, ya mengabdilah kepada negara. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Belajar IPS, ku kenal, ku ingat, ku cinta. Oke, terima kasih.